Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hijaunya sawah dan lebatnya hutan, hiduplah aku, Ratna. Baru beberapa bulan lalu aku menikah dengan Budi, cinta pertamaku dari desa tetangga. Budi dan adiknya, Rio, adalah kembar identik. Wajah mereka begitu mirip, seolah dicetak dari satu cetakan yang sama, hanya saja sorot mata mereka yang membedakan. Budi punya tatapan yang lebih tegas dan penuh rencana, sementara Rio, dia punya pandangan yang lebih lembut, kadang penuh canda. Hidup kami di pelosok ini sederhana. Suamiku, Budi, bekerja di kota besar yang jauh. Dia hanya bisa pulang seminggu sekali, tepatnya setiap Sabtu malam. Selebihnya, aku di rumah ditemani ibu mertua yang sudah sepuh, dan Rio, adik kembarnya. Rio, tak seperti Budi, adalah seorang petani sejati. Setiap pagi ia pergi ke sawah, ke ladang, menanam padi, sayur, ubi, apa saja yang bisa ditanam untuk menghidupi keluarga. Karena Budi sering tak di rumah, aku dan Rio jadi sering menghabiskan waktu bersama. Kami bercengkrama di dapur saat aku menyiapkan makan siang, berbagi cerita di teras rumah saat senja, atau tertawa ringan saat Rio bercerita tentang kejadian lucu di ladang. Rio adalah pendengar yang baik, dan kehadirannya mengisi sepi saat Budi tidak ada. Kedekatan itu tumbuh secara alami, sebatas kakak ipar dan adik ipar yang saling akrab. Namun, entah sejak kapan, sorot mata Rio mulai berubah. Candaannya tak lagi polos, sentuhannya terkadang terlalu lama saat ia menyerahkan sayuran dari ladang, atau saat kami berpapasan di lorong sempit rumah. Aku mulai merasa tidak nyaman, tapi berusaha menepis pikiran buruk. Dia adik iparku, kembaran suamiku. Suatu siang, ibu mertua sedang tertidur pulas. Aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang saat Rio mendekat. Ia tidak bicara, hanya menatapku dengan tatapan yang intens. Aku merasa gugup, mencoba menghindar, tapi ia menghalangiku. Ratna, kamu tahu kan, aku selalu ada di sini, bisiknya, suaranya serak. Aku perhatikan kamu. Aku peduli padamu. Aku mencoba menjauh, Rio, ini tidak benar. Aku istri kakakmu. Wajah Rio berubah. Tatapan lembutnya menghilang digantikan sorot mata yang mengancam. Jangan pura-pura tidak mengerti, Ratna. Kamu pikir suamimu tahu semua yang terjadi saat dia tidak di sini? Atau bagaimana kalau ibu tahu? Dia memajukan langkah, membuatku terpojok di dinding. Aku hanya ingin apa yang seharusnya bisa kudapatkan. Aku tahu kamu kesepian. Ketakutan mencekiku. Aku tahu ancaman itu bukan main-main. Rio memiliki pengaruh di desa ini, dan aku tidak punya siapa-siapa untuk melindungiku selain Budi yang jauh. Dengan gemetar, aku melihat ke sekeliling, tidak ada yang bisa kumintai tolong. Akhirnya, dalam ketakutan dan keputusasaan, aku hanya bisa mengangguk, air mataku mengalir tanpa suara. Sejak anggukan pasrah itu, malam-malam sepi di rumah terasa semakin panjang dan mencekam. Setiap kali rembulan naik tinggi dan ibu mertua sudah terlelap dalam tidurnya yang pulas, bayangan Rio di ambang pintu kamarku menjadi nyata. Jantungku berdebar tak karuan, bukan karena debar cinta, melainkan karena rasa takut dan jijik yang menusuk. Rio akan masuk tanpa suara, menutup pintu perlahan. Wajahnya,
yang begitu mirip dengan wajah suamiku, kini terlihat mengerikan dalam remang. Matanya memancarkan kepuasan yang dingin. Ia tak banyak bicara. Sentuhannya dingin, tak ada kelembutan yang kudapatkan dari Budi. Setiap gerakannya adalah penekanan kekuasaan, bukan ungkapan cinta. Aku hanya bisa memejamkan mata erat-erat, menggigit bibirku menahan isakan, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Napasnya yang memburu di telingaku, aroma tubuhnya yang asing namun juga familiar karena kemiripannya dengan Budi, semakin menyesakkan dadaku. Aku merasa seperti boneka yang tak berdaya, terperangkap dalam jaring laba-laba yang tak terlihat. Air mata seringkali membasahi bantal, tapi aku tak berani mengeluarkan suara. Aku hanya bisa terdiam, membiarkan tubuhku diobrak-abrik oleh tangan yang seharusnya menjadi adik ipar. Setiap kali ia selesai, Rio akan pergi begitu saja, meninggalkan kekosongan dan rasa kotor yang mendalam. Kamar itu, yang seharusnya menjadi tempatku menemukan kedamaian, kini menjadi saksi bisu rasa sakit dan pengkhianatan. Setelah kepergian Rio, aku akan terbaring kaku, menatap langit-langit gelap dengan tatapan kosong. Tubuhku terasa remuk, jiwaku hancur berkeping-keping. Aku benci diriku sendiri, benci situasi ini, dan terutama, benci pada Rio. Tapi apa dayaku? Aku tak berani bicara, tak berani melawan. Ancaman itu terlalu besar, bayangan ibuku yang sakit dan ladang kami yang menjadi satu-satunya sumber hidup selalu membayangi. Malam-malam seperti itu terulang, lagi dan lagi. Rio menjadi ketagihan. Ia tak lagi peduli dengan bujukan atau rayuan. Permintaannya berubah menjadi perintah, yang selalu kuakhiri dengan anggukan pasrah yang mematikan jiwaku. Aku hidup dalam ketakutan, menunggu setiap malam tiba, berharap suatu keajaiban akan mengakhiri penderitaan ini. Hari demi hari, duniaku berubah menjadi neraka. Rio tak pernah puas. Ia akan datang ke kamar saat ibu mertua sedang ke ladang atau tertidur. Dengan wajah yang sama persis dengan suamiku, dia mengambil alih diriku. Awalnya, itu adalah paksaan murni yang diliputi rasa takut. Tapi, seiring waktu, ada desakan tak terlihat dari Rio, seolah dia yakin itu adalah haknya. Suatu pagi yang terik, setelah Rio berangkat ke ladang, ibu mertua memintaku mengantar bekal makan siang. Nak, tolong antarkan makanan ini untuk Rio. Dia pasti sudah lapar di ladang, ujarnya sambil batuk-batuk. Jantungku langsung mencelos. Rasa takut menjalari setiap saraf tubuhku. Pergi ke ladang berarti bertemu Rio, dan itu berarti aku akan sendirian dengannya. Aku mencari alasan untuk menolak, tapi melihat wajah lelah ibu mertua, aku tidak tega. Aku tak ingin membuatnya curiga atau merasa tidak enak. Dengan berat hati, aku mengangguk, mengambil bekal itu, dan melangkah gontai menuju ladang. Sepanjang perjalanan, langkahku terasa berat. Udara pagi yang seharusnya segar kini terasa menyesakan. Pikiranku dipenuhi ketakutan akan apa yang mungkin terjadi di sana. Ketika aku tiba di ladang, Rio sudah menungguku di dekat gubuk kecil tempat ia biasa beristirahat. Senyumnya begitu mirip dengan senyum Budi, tapi di matanya ada kilatan yang membuatku bergidik. Wah, pas sekali, Ratna. Aku sudah lapar, sapanya riang, seolah tak ada yang salah di antara kami. Ia mengambil bekal itu, lalu menyuruhku duduk di gubuk. Sini, temani aku makan.
Aku duduk di sudut gubuk, berusaha menjaga jarak. Tapi, setelah selesai makan, Rio tak kunjung kembali bekerja. Ia mendekat, matanya menatapku lekat-lekat. "Kamu tahu kan, Ratna, aku sangat menyukaimu," bisiknya, suaranya lembut, namun penuh maksud tersembunyi. Tangannya mulai menggapai, menyentuh lenganku perlahan. Aku berusaha menghindar, menolak dengan bahasa tubuh. Namun, Rio tidak membiarkanku. "Jangan begitu, sayang. Suamimu jauh. Kita di sini berdua saja. Siapa yang tahu?" Rayuannya berubah menjadi ancaman tersirat, seperti biasa. Dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya, ketakutan yang selama ini membekapku semakin kuat. Aku melihat sekeliling, hanya ada hamparan ladang dan pepohonan, tak ada satupun manusia lain yang bisa melihat atau menolongku. Pada akhirnya, seperti malam-malam di rumah, aku kembali tak berdaya. Tubuhku gemetar, air mata mengalir membasahi pipi. Rio tersenyum puas saat aku tak lagi melawan. Dia mendekat, menindihku, dan semua terasa gelap. Di gubuk kecil yang seharusnya menjadi tempat istirahat dari teriknya matahari, aku sekali lagi terpaksa melayani nafsunya. Aku memejamkan mata, membiarkan tubuhku takluk, dan mencoba mematikan semua perasaan agar rasa sakit ini tidak terlalu menyiksaku. Dalam keheningan ladang, hanya suara angin yang berdesir dan debaran jantungku yang patah menjadi saksi bisu. Setiap kali Budi pulang di hari Sabtu, aku merasa bersalah yang luar biasa. Aku tersenyum, melayani suamiku, namun bayangan wajah Rio selalu menghantui. Aku tahu ini salah, dosa yang tak termaafkan. Namun, ancaman Rio dan ketakutanku akan terbongkarnya rahasia ini membuatku terus terjebak. Ia menjadi ketagihan, seolah aku adalah miliknya saat Budi tidak ada. Hidupku kini adalah sebuah sandiwara pahit, di mana aku hidup dengan dua wajah yang sama, namun dengan hasrat dan rahasia yang berbeda. Aku terperangkap dalam ikatan yang rumit, penuh rasa bersalah, dan tak tahu bagaimana caranya keluar.